Selamat datang di channel Mama Mia. Yuk belajar bersama. Pada pokok bahasan teks laporan percobaan kelas 9 semester ganjil yang dilengkapi dengan soal latihan secara daring. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan, tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam yang lainnya. Di dalam teks laporan percobaan menyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan teks laporan percobaan. Adapun beberapa tujuan pada teks laporan percobaan, di antaranya memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Tujuan berikutnya, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Tujuan berikutnya, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan sebagai berikut. 1. Melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang dipergunakan atau diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Yang kedelapan, harus mengandung fakta dan bersifat objektif yang ditulis sempurna dan lengkap. Yang kesembilan, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang kesepuluh, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan yang logis. Struktur teks laporan percobaan. Struktur laporan percobaan terdiri dari dua, yaitu 1. Pernyataan umum atau klasifikasi, yakni menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain. Struktur teks laporan percobaan yang kedua yaitu uraian, yang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci
bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan istilah ilmiah. Istilah yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan penelitian itu sendiri. Ada pula istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Berikutnya, menggunakan kata kerja tindakan, yaitu yang menyatakan langkah-langkah kegiatan, metode penelitian, atau prosedur pengamatan. Kata-kata yang dimaksud misalnya mencangkul, mengisi, mencampurkan, menyebari, mengamati, dan melakukan. Kaidah berikutnya menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, yaitu kata-kata yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yakni, dan yaitu. Kaidah berikutnya menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan yang ditandai oleh penggunaan konjungsi karena, sebab, sebab itu, oleh karena itu. Berikutnya, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Kaidah berikutnya menggunakan ragam formal, penggunaan kata ganti seperti saya, kami, dan penulis tidak digunakan di dalam jenis teks ini. Kaidah berikutnya menggunakan gambar-gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, diagram, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, menulis judul yang akan diobservasi atau yang akan diuji cobakan. Yang kedua, menentukan tujuan percobaan, yaitu berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Yang ketiga, alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan percobaan atau bisa disebut prosedur penelitian. Yang kelima, hasil percobaan atau pembahasan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Nah, di sini disajikan contoh teks laporan percobaan dengan judul menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Adapun tujuan pada percobaan ini adalah di zaman yang semakin canggih ini, kehidupan manusia semakin cenderung konsumtif
sehingga produktivitas manusia serta kreativitasnya menjadi sangat rendah. Salah satu upaya untuk tidak berperilaku konsumtif adalah belajar membudidayakan tanaman hidroponik untuk makanan sehari-hari. Bahan-bahan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut. 1. Botol air mineral. Kemudian, sediakan alat pemotong, kain flanel atau sumbu kompor, solder untuk melubangi, serta siapkan air nutrisi, talang, pipa, serta pompa air. Langkah pembuatan dengan percobaan pertama. Potonglah botol air mineral yang telah disediakan terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Lalu, lubangi tutup botolnya. Berikutnya, moncong botol diarahkan menghadap ke bawah, lalu gabungkan dengan bagian botol 1 bagian tadi. Kain flanel atau sumbu kompor yang telah disiapkan tadi dipasangkan ke lubang tutup botol. Kemudian, aturlah dan pastikan kalau sumbu dapat menyerap air nutrisi. Setelah itu, bibit tanaman dapat ditanamkan di bagian atas botol dengan menggunakan tanah secukupnya. Dan bagian botol yang bawah diisi dengan air nutrisi. Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan percobaan yang kedua. Langkah kedua ini diawali dengan menyiapkan talang atau pipa serta pompa. Buatlah lubang dengan ukuran yang sama antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu, susunlah talang atau pipa tadi sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan untuk dijadikan tanaman hidroponik ini. Siapkan penampung yang lebih rendah pada ujung pipa. Lalu pasang pompa untuk dapat mengalirkan air dengan sempurna dan maksimal. Nah, sekarang kita lihat hasil percobaan yang pertama. Dengan bahan sederhana, tanaman hidroponik juga dapat tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Konsep percobaan 1 ini lebih hemat biaya dan hemat waktu. Tumbuhan yang dimakan juga sangat sehat dan dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kita lihat pada hasil percobaan yang kedua. Tanaman dengan cara kedua ini tumbuh dengan baik sebagaimana yang diinginkan, dan tumbuhan juga sangat sehat untuk dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa dengan percobaan 2 ini, tanaman hidro ini tumbuh dengan proses akar yang dialiri air, nutrisi pada lapisan nutrisi, oksigen, serta aliran air yang maksimal. Dari kedua percobaan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Antara percobaan 1 dan 2, semua tanaman hidroponik tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan, namun percobaan 1 lebih murah dibanding cara 2 yang harus menggunakan pipa dan pompa. Dua-dua memiliki hasil yang sama, dapat digunakan dengan tempat yang sama. Beberapa contoh teks laporan percobaan di atas adalah salah satu dari teks laporan percobaan.
Yuk, kita berlatih soal. Pada tugas pertama atau bagian 1, buatlah percobaan sederhana bisa berkaitan dengan tugas mata pelajaran lainnya dan laporkan sesuai dengan format laporan berikut ini. Yang pertama, tentukan judul dari percobaan yang kalian akan buat nanti. Kemudian, jangan lupa tuliskan nama beserta kelas. Berikutnya, tujuan. Apa alasan kalian melaksanakan percobaan ini? Tujuan percobaan ini adalah untuk titik-titik-titik. Kalian lanjutkan kalimat yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, hipotesis. Apa yang diharapkan dari eksperimen yang kalian akan uji cobakan dan apa hasil yang akan didapat menurut kalian? Misalnya, kalimat pembuka seperti ini. Hipotesis percobaan ini adalah titik-titik-titik. Berikutnya, alat dan bahan. Apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan ini? Daftar semua alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Berikutnya, prosedur atau langkah-langkah. Apa yang akan dikerjakan? Urutkan langkah demi langkah secara jelas dalam panduan percobaan. Misalnya, langkah-langkah titik-titik-titik. Berikutnya, data. Apa yang sudah dikumpulkan? Catat semua data yang didapat. Berikutnya, hasil. Catat semua hal yang terjadi meskipun tidak sesuai dengan harapan. Yang terakhir, buatlah simpulan yang dipelajari dan yang didapatkan dari percobaan kalian. Latihan yang kedua. Berikan pernyataan umum dari kata-kata berikut. Yang pertama, pernyataan umum titik-titik-titik, mikrofon, speaker, keypad, layar tayang, kodek, digital signal, prosesor, GSM, SIM, radio frekuensi, konektor luar, antena, memori internal, dan SD card. Perintah yang kedua, pernyataan umum titik-titik-titik dengan uraian, tangkai, induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Yang terakhir, pernyataan umum titik-titik-titik dengan uraian padi, belalang, katak, kadal, burung gelatik, tikus,
ular, dan elang. Baiklah sahabat belajar dimanapun Anda berada, ketika kalian sudah menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2, silahkan kalian unduh dan dikirimkan ke Google Classroom pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah disediakan oleh gurumu. Selamat mengerjakan, selamat membuat teks laporan percobaan. Salam literasi. Jangan lupa sebelum kita pamit, yang belum menekan tombol subscribe, dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran dari Mama Mia Channel berikutnya. Sampai jumpa.